Oke, pernah kepikiran nggak? Kalau suatu saat nanti lautan kita udah nggak bisa lagi kasih kita ikan, protein kita bakal datang dari mana? Nah, hari ini kita bakal coba gali lebih dalam berdasarkan laporan dari Mongobay soal pertanyaan super penting ini. Apakah perikanan budidaya ini beneran bisa jadi jawaban buat krisis pangan di masa depan? Selama ini kan kita selalu nganggap laut itu sumber daya yang nggak ada habisnya. Tapi ternyata laut kita sekarang lagi kasih sinyal bahaya loh. Kayaknya ya, era di mana kita bisa ambil ikan sesuka hati itu udah mau berakhir. Kita sekarang ini ada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Coba bayangin ya, tahun 2050 nanti penduduk bumi diperkirakan bakal jadi 9,7 miliar orang. Itu artinya ada 2 miliar lebih perut yang harus diisi. Dan semuanya, ya semuanya butuh protein. Pertanyaan besarnya, kita mau ambil protein itu dari mana? Nah, ini angkanya jujur bikin merinding. 35,4%. Artinya, lebih dari sepertiga stok ikan di dunia itu ditangkap secara berlebihan. Udah nggak sehat lagi. Dan yang bikin kaget, angka ini lompat jauh banget dari cuma 10% di tahun 70-an. Gila kan? Kita ini secara nggak sadar lagi ngeruk isi laut kita sendiri dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ini bukan cuma soal lingkungan loh, ini soal duit juga. Gara-gara overfishing alias penangkapan ikan berlebih, dunia itu rugi hampir 9 miliar dolar setiap tahun. Coba bayangin, duit segitu banyak, kalau dipakai buat bangun desa-desa nelayan, pasti bakal beda banget ceritanya. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya soal krisis protein global ini. Apa sih artinya buat 3,3 miliar orang di dunia yang hidupnya bergantung banget sama ikan sebagai sumber protein utama? Jadi intinya begini, perikanan tangkap, cara tradisional kita ngambil ikan dari laut yang udah kita lakuin ribuan tahun, sekarang itu udah megap-megap. Produksinya turun terus. Para nelayan harus melaut lebih jauh, lebih lama, cuma buat dapat ikan yang makin sedikit. Ini tandanya udah jelas banget. Nah, terus gimana dong kalau laut udah nggak bisa diandelin? Kita harus cari kemana? Jawabannya mungkin ada di depan mata kita. Muncul satu nama yang digadang-gadang jadi penyelamat, aquaculture, atau gampangnya kita sebut aja perikanan budidaya. Jadi, ini tuh perubahan cara pikir yang fundamental banget. Dari yang tadinya berburu ikan di laut, sekarang kita beternak ikan. Mirip banget lah kayak nenek moyang kita dulu beralih dari berburu hewan di hutan ke beternak sapi atau ayam. Dan dampaknya, secara ekonomi, ini bakal boom. Gede banget. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Lihat aja data ini. Proyeksinya di tahun 2028, nilai ekonomi dari budidaya ikan itu bakal 2 kali lipat lebih besar dari perikanan tangkap. Wow, ini bukan lagi sekedar industri baru teman-teman. Ini revolusi pangan yang lagi terjadi sekarang, di depan mata kita. Oke, dari skala global, kita tarik ke negara kita sendiri. Karena ada satu negara yang posisinya pas banget buat jadi pemimpin di revolusi ini. Dan iya, negara itu adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Wah, modal alam kita itu luar biasa. Kita punya sinar matahari sepanjang tahun, laut kita relatif tenang, nggak ada tuh topan atau tornado. Garis pantai kita salah satu yang terpanjang di dunia. Dan lahan buat budidaya luas banget, lengkap kan kayak udah dikasih paket komplit dari alam. Biar kebayang segede apa potensinya, lihat angka ini, 12 juta hektar. Itu luas perairan yang disiapin pemerintah cuma buat budidaya rumput laut aja. Baru satu jenis loh itu. Dan ngomongin rumput laut, ini yang bikin makin keren. Panennya itu cepet banget, cuma butuh 45 hari. 45 hari! Ini kan siklus produksinya super efisien, jauh lebih cepat dibanding beternak ayam atau sapi misalnya. Nah, biar potensi raksasa ini nggak sia-sia, pemerintah nggak cuma andelin rumput laut aja. Ada strategi yang lebih fokus. Ada 5 komoditas jagoan. Ini dia 5 jagoannya. Udang, lobster, kepiting, nila salin, dan tentu saja rumput laut. Kenapa 5 ini? Karena nilainya tinggi banget di pasar ekspor. Tujuannya udah jelas, Indonesia mau jadi pemain utama di pasar makanan laut dunia. Semua ini dirangkum dalam satu strategi besar yang disebut ekonomi biru. Intinya sih simple tapi penting banget. Kita mau bangun industri perikanan yang bukan cuma cari untung, tapi juga harus jaga laut dan memberdayakan orang-orang di pesisir. Jadi mikirin dari A sampai Z, dari lingkungan sampai kesejahteraan masyarakatnya.
Tapi, tentu aja ceritanya nggak semulus itu. Menjadi dapur makanan laut dunia itu nggak gampang. Di balik semua potensi yang keren tadi, ada tantangan dan risiko yang nggak kalah besar. Jalannya pasti berliku. Salah satu tantangan utamanya, seperti kata Pak Effendi Wong dari Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia, itu soal jarak. Posisi kita ini kan jauh dari negara-negara konsumen utama. Jadi, biaya buat ngirim produk segar dari sini, misalnya ke Eropa atau Amerika, itu jadi mahal banget. Ini masalah logistik yang serius. Dan disinilah dilemanya. Di satu sisi, peluangnya gede banget. Bisa jadi solusi protein dunia, dapat devisa dari ekspor, buka lapangan kerja. Tapi di sisi lain, resikonya juga nyata. Ada polusi dari limbah tambak, ancaman kerusakan hutan bakau, bahkan bisa jadi ada konflik sama masyarakat lokal. Ini ibarat dua sisi mata uang yang harus kita hadapi. Jadi, rintangannya itu banyak dan kompleks banget. Mulai dari aturan pemerintah yang kadang ganti-ganti, terus ada konflik soal siapa yang boleh pakai wilayah pesisir, belum lagi soal serangan hama dan penyakit yang bisa bikin gagal panen total. Ditambah lagi biaya logistik dan pakan yang mahal. PR-nya banyak deh. Untungnya, pemerintah sadar akan resiko ini dan mulai ambil tindakan. Sekarang ada aturan baru yang mendorong apa yang disebut aquaculture dengan pendekatan ekosistem. Gampangnya, ini adalah upaya biar kegiatan budidaya ini nggak malah merusak laut, yang notabene adalah rumahnya sendiri. Harus seimbang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Ketika satu cara lama untuk dapat makanan, yaitu perikanan tangkap, mulai redup, dan cara baru, yaitu aquaculture, mulai naik daun, pertanyaannya adalah, apakah kita udah cukup belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu? Bisakah kita melakukan ini dengan cara yang benar kali ini? Karena jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan lautan dan juga masa depan pangan kita semua.